Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa dengan Allah. Alhamdulillah jumpa lagi dengan channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membahas tentang perang salib ya. Baik, mungkin kita pernah mendengar tentang perang salib ya. Tapi apakah itu ya? Bagaimana awal mula perang itu? Bagaimana kondisi umat Islam saat itu? Kemudian apa motif latar belakang dari perang salib? Sajian ini membahas secara ringkas ya perang salib 1 dan 3 agar kita dapat mengambil pelajaran bukan untuk membangkitkan dendam. Seperti ditunjukkan Salahuddin Al-Ayyubi, Islam menunjukkan ajaran kasihnya tanpa pembantaian, tanpa dendam. Oke, kita lanjutkan. Apakah perang salib itu disebut perang salib karena dimulai oleh orang Kristen Eropa terhadap Islam pada tahun 1096 ya untuk merebut Yerusalem. Istilah perang salib atau crusade berasal dari kata Latin crux ya, yang berarti salib. Nah, pasukan Kristen Eropa yang berangkat ke timur mengenakan tanda salib merah di dadanya yang menjadi simbol misi suci ya untuk merebut tempat suci. Sebenarnya motif dari perang ini multifaktor ya, banyak faktor ya, agama, politik, nah ekonomi, sosial dan militer. Jadi bukan cuma agama gitu. Nah, perang ini bermula ketika Paus Urbanus II pada konsili Kremon ya, atau ini bacanya gimana nih? Menyerukan perang. Ya, Paus menyerukan siapapun yang berperang untuk merebut Yerusalem dari tangan orang kafir, dan dalam hal ini maksudnya adalah orang Muslim, akan diampuni dosanya. Nah, mereka menyebut orang non-Kristen itu termasuk Islam sebagai orang kafir. Berikut adalah seruan Paus ya, beberapa yang penting. Baik, kita sekarang lihat terjemahan seruan Paus Urbanus II. Sekarang jadilah para ksatria Kristus. Kamu yang dahulu merupakan perampok, sekarang berperanglah dengan adil melawan orang-orang barbar. Itu maksudnya Muslim. Kamu yang dulu bertempur melawan saudara dan kerabat sendiri. Tanah Yerusalem yang merupakan yang paling subur dengan segala kesuburan bagikan surga Firdaus yang lain telah ditunjukkan dan disucikan oleh penebus kita untuk semua. Di tanah itu demi penebusan umat manusia dia menempuh kematian dari kayu salib dan bangkit dari kematian. Oleh karena itu tanah ini diberikan kepada kamu semua untuk dikuasai. Tanah yang dahulu dijanjikan oleh Tuhan para bapak leluhur sebagai warisan bagi anak-anak Israel. Inilah tanah yang diduduki oleh kaum yang terkutuk, kaum yang asing dari Tuhan. Maka kamu harus bergegas ke sana dan mengusir kaum itu dari wilayahmu. Dan sebagai pemenang, hunilah tanah itu yang telah mereka rampas untuk diri mereka sendiri karena iri hati kepadamu. Kepada kalian dan semua orang Kristen, kami anugerahkan pengampunan atas segala dosa bagi mereka yang berjuang ke sana dengan motivasi kesalehan belaka, bukan untuk mencari kehormatan atau uang. Tuhan menghendakinya. Oke, jadi Yerusalem dan Tanah Suci dikuasai oleh Muslim selama lebih dari 400 tahun saat itu ya, di bawah Bani Abbasiyah, lalu dinasti Seljuk, kemudian dinasti Fatimiyah. Jadi saat itu memang masih dikuasai dinasti Fatimiyah. Di Eropa banyak bangsawan Kristen saling berperang. Nah, gereja ingin menyalurkan kekerasan itu ke luar Eropa. Ia menyebut para bangsawan yang suka berperang itu sebagai perampok ya, dan menawarkan mereka musuh yang sah, yaitu orang barbar, maksudnya Muslim ya, untuk diperangi. Untuk itu Paus memberi iming-iming spiritual berupa pengampunan dosa ya atau indulgensi, iming-iming material berupa tanah, kekayaan dan kuasaan. Kemudian demonisasi musuh, artinya mendudukan musuh sebagai penjahat ya dengan menyebut kaum yang terkutuk. Kemudian kita lihat periode perang salib. Perang salib berlangsung hampir 200 tahun dari 1096 sampai 1291 Masehi. Kita lihat perang salib yang pertama yang berlangsung 1096 sampai 1099. Nah, perang ini dipimpin oleh para bangsawan Eropa seperti Godfrey de Bouillon, Raymond de Toulouse, kemudian Bohemond dan sebagainya. Mereka menaklukkan Nisia, Antioquia, ya, kemudian Yerusalem pada tahun 1099. Nah, setelah penaklukan Yerusalem, tentara salib membantai sekitar 70.000 Muslim dan Yahudi. Ya, 70.000, ada juga yang mengatakan 75 gitu ya. Ribu Muslim dan Yahudi termasuk wanita dan anak-anak. Ya. Mereka mendirikan 4 negara Latin di timur, ya, Kerajaan Yerusalem, Kepangeranan Antioquia, kemudian Kepangeranan Edessa, dan Kerajaan Tripoli. Nah, pembantaian Muslim itu diakui sendiri pihak pasukan salib sebagai kebanggaan, ya, termasuk Fulser tadi itu.
sebagai saksi mata perang yang mengatakan bahwa ketika pasukan kita merebut kota, pembantaian begitu hebat sehingga mereka berjalan dalam darah setinggi mata kaki. Nah, Folger of Chartres ya, adalah sejarawan resmi Perang Salib pertama. Ini seorang pendeta Prancis yang ikut bersama tentara salib. Demikian pula saksi mata yang lain seperti Raymond of Aguilers ya, yang mengatakan di kuil dan serambi Sulaiman, para ksatria berkuda dalam darah sampai lutut dan tali kekang mereka. Kuil dan serambi Sulaiman adalah maksudnya Masjid Al-Aqsa sekarang. Bagaimana bisa terjadi kekalahan? Kondisi Islam saat itu sedang terpecah. Nah, ada dua kekhalifahan, yaitu Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Mesir. Tidak ada front Islam bersatu, padahal ada ancaman dari luar, yaitu Eropa. Ini sebabnya mengapa Yerusalem cepat jatuh ke tangan mereka. Pada 1099, saat tentara salib tiba, Yerusalem dijaga oleh garnison Fatimiyah yang dipimpin oleh Iftikhar ad-Daulah. Setelah pengepungan 40 hari, kota jatuh pada 15 Juli 1999. Fatimiyah kalah dan kerajaan Yerusalem Latin didirikan di bawah Godfrey of Bouillon. Kemudian perang salib kedua dipicu oleh jatuhnya Edessa ke tangan Muslim yang dipimpin oleh Imaduddin Zangi, dipimpin oleh Raja Eropa saat itu Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman. Nah, mereka gagal total di Damaskus karena perlawanan kuat Muslim dan konflik internal pasukan salib. Jadi perang salib kedua ini dimenangkan oleh Muslim. Kemudian perang salib ketiga, ini masa Salahuddin al-Ayyubi. Nah, latar belakangnya adalah Salahuddin al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem setelah perang Hittin. Ya. Eropa marah besar, ya, mengirim pasukan besar, ya, dipimpin Raja Richard I Inggris dan Raja Philip II Prancis. Kemudian Kaisar Frederick Barbarossa Jerman. Nah, mereka gagal merebut Yerusalem, hanya menguasai sebagian pesisir, yaitu Acre dan Java. Tidak ada pembantaian rakyat sipil, ya. Berbeda dengan pembantaian tentara salib pada tahun 1099, Salahuddin mengizinkan sebagian besar penduduk Kristen untuk pergi dengan membayar tebusan dan menunjukkan sikap yang ksatria. Bahkan banyak juga yang tidak membayar tebusan. Akhirnya dibuat perjanjian Ramla ya 1192. Yerusalem tetap di tangan Muslim. Ziarah Kristen diizinkan dengan aman. Gereja Makam Suci, Church of the Holy Sepulchre, tidak dirusak. Perang salib lanjutan tahun 1202 sampai 1291 terjadi. Misalnya ini ada perang salib keempat ya, tahun 1204. Nah, tujuan semula merebut kembali Yerusalem, tapi justru menjarah Konstantinopel. Jadi ini antara Kristen perang ya, Kristen menjarah Konstantinopel yang sebenarnya dikuasai Kristen juga. Tujuannya sudah menyimpang. Kemudian perang salib kelima sampai ketujuh gagal merebut Mesir dan Syam. Bahkan Raja Louis IX dari Prancis ditawan di Mesir. Kemudian perang yang ke-8 1270, Louis IX tewas di Tunisia. Akhirnya tahun 1291 kota Acre atau Akka direbut kembali oleh Sultan Mamluk. Ya, ini menandai akhir kekuasaan salib di timur. Oke, kita lihat perang Hittin ya yang menjadi sebab terjadinya perang salib ketiga. Ini perang Hittin ini kembalinya Yerusalem ke Islam. Pertemuan Hattin atau disebut juga perang Hittin adalah salah satu pertempuran paling penting dan menentukan dalam sejarah perang salib yang terjadi pada 4 Juli 1187 atau 24 Rabiul Akhir 583 Hijriah. Kekalahan telak yang dialami tentara salib dalam pertempuran ini secara efektif membuka jalan bagi kembalinya Yerusalem dan mengubah peta kekuasaan di Tanah Suci. Pemicu langsung perang adalah pelanggaran gencatan senjata oleh Reinald of Chatillon, ya, Lord of Carak, yang menyerang kafilah dagang Muslim. Ya, jadi Lord of Carak ini menyerang kafilah dagang Muslim dan bahkan berencana menyerang kota suci Mekah dan Madinah. Nah, ini Salahuddin bersumpah ya untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kemudian Salahuddin menerapkan strategi ya, pengepungan Tiberias pada akhir Juni 1187. Salahuddin mengarahkan pasukan besar, ini sekitar 30.000 sampai 40.000 personil kira-kira, untuk mengepung kota Tiberias di Danau Galilea. Nah, kebetulan di situ ibu dari Raja Guy of Lusignan atau Raja Yerusalem berada di dalam kota ini. Ya, ini adalah umpan yang sempurna. Kemudian dilema tentara salib. Raja Guy menghadapi tekanan berat dari para buronannya
yaitu Raymond III dan dari Tripoli yang juga penguasa Tiberias yang paling berpengalaman, menyarankan untuk tidak meninggalkan posisi mereka yang aman dan berair di Safuria. Dia tahu bahwa perjalanan melalui daerah kering di musim panas adalah bunuh diri dan lebih baik membiarkan Tiberias jatuh daripada mempertaruhkan seluruh tentara. Nah, ini kemudian terjadi kesalahan fatal. Kenapa? Atas pengaruh Reynold of Chatillon dan Gerard de Redford, ya, Grand Master Kesatria Templar, Raja Guy memutuskan untuk mengerahkan seluruh pasukannya, sekitar 20.000 personil untuk menyelamatkan Tiberias. Ini adalah kesalahan strategis yang diharapkan oleh Salahuddin. Nah, pasukan tentara salib berbaris meninggalkan Safuria menuju Tiberias pada tanggal 3 Juli 1187 melalui dataran yang gersang dan tandus di musim panas. Pemotongan pasokan air. Salahuddin mengirimkan pasukan berkudanya untuk terus-menerus menyerang dan melelahkan tentara salib, sekaligus memotong akses mereka ke satu-satunya sumber air, yaitu Danau Galilea. Nah, tentara salib yang terbebani oleh baju zirah berat terpanggang di bawah terik matahari dan diliputi dahaga. Malam yang putus asa. Pada malam tanggal 3 Juli, tentara salib yang kelelahan dan kehausan terpaksa berkemah di dataran tinggi yang gersang di Gunung Hatin. Salahuddin mengirim pasukannya untuk mengepung mereka sepenuhnya dan membakar semak-semak kering sehingga asap semakin menyiksa tentara salib. Kemudian serangan penentu pada 4 Juli 1187. Pada pagi hari, tentara salib yang sudah lemah mencoba menerobos kepungan untuk mencapai air. Namun Salahuddin tetap menyiapkan pasukannya dengan sempurna. Pasukan infanteri tentara salib yang paling menderita karena kehausan menyerah dan mundur ke puncak gunung, meninggalkan kavaleri berat mereka tanpa perlindungan. Tanpa dukungan infanteri, kavaleri berat tentara salib yang biasanya merupakan kekuatan tempur yang tangguh menjadi sasaran empuk bagi pasukan panah dan kavaleri ringan Salahuddin. Salahuddin memerintahkan serangan umum. Pasukan muslim menyerbu dari semua sisi dan menghancurkan inti kekuatan tentara salib. Kemenangan di Hatin hampir sempurna bagi Salahuddin. Penghancuran total tentara salib. Hampir seluruh tentara lapangan kerajaan Yerusalem dimusnahkan. Hanya segelintir bangsawan termasuk Raymond of Tripoli yang berhasil melarikan diri. Penangkapan para pemimpin. Raja Guy of Lusignan dan Reynold of Chatillon ditangkap hidup-hidup. Salahuddin memperlakukan Raja Guy dengan hormat, tapi kepada Reynold yang dianggapnya sebagai penjahat perang, dia menepati sumpahnya. Setelah Reynold menolak untuk masuk Islam, Salahuddin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jadi sumpahnya ini dikabulkan oleh Allah, ya. Kemudian direbutnya salib suci, salib sejati atau true cross, ya, relikui yang diyakini sebagai salib Yesus dan menjadi simbol spiritual dan moral paling penting bagi tentara salib, berhasil direbut oleh pasukan muslim. Ini adalah pukulan psikologis yang sangat hebat. Jatuhnya kota-kota tentara salib. Dengan tidak adanya pasukan untuk mempertahankan, kota-kota tentara salib satu persatu menyerah kepada Salahuddin hampir tanpa perlawanan. Kota-kota seperti Acre, Nablus, Jaffa, Beirut, dan Askalon jatuh dalam hitungan minggu. Jatuhnya Yerusalem. Puncak dari kemenangan ini adalah penaklukan kembali Yerusalem oleh Salahuddin pada 2 Oktober 1187 setelah 88 tahun dikuasai tentara salib. Berbeda dengan pembantaian tentara salib pada tahun 1099, Salahuddin mengizinkan sebagian besar penduduk Kristen untuk pergi dengan membayar tebusan dan menunjukkan sikap yang satria. Banyak yang dibebaskan tanpa tebusan, termasuk para janda dan anak-anak. Inilah agama kasih. Akhirnya Yerusalem kembali ke pangkuan Islam hingga tahun 1917 saat jatuhnya Khilafah Utsmaniyah dan Inggris diberi mandat untuk menguasainya. Kini Israel sedang berusaha merebutnya, tapi yakinlah, ya, nggak akan lari kemana. Kita bisa lihat perbandingan antara perang suci vs jihad. Ya, aspeknya ada tujuan utama, motivasi, objek perang, perintah, sasaran sipil, dan balasan spiritual. Dalam perang salib, crusade, yang tujuan utamanya adalah merebut Yerusalem dan menghapus dosa. Nah, dalam jihad Islam, menegakkan keadilan dan membela diri dari penindasan. Motivasinya, ampunan dosa dan pahala surga dijanjikan secara otomatis pada perang salib. Kalau dalam jihad didasarkan pada niat ikhlas karena Allah, ya, bukan ambisi pribadi. Objek perang dalam perang salib orang non-Kristen, ya, musuhnya itu terutama Muslim. Tapi dalam jihad
ya, hanya terhadap pihak yang menindas atau merangi Islam. Perintah ditetapkan oleh paus ya, sebagai otoritas gereja, sedangkan dalam jihad berdasarkan syariat Allah yaitu Quran dan Sunnah. Sasaran sipil sering menyerang warga sipil Muslim dan Yahudi. Kalau dalam jihad dilarang membunuh non kombatan, artinya bukan tentara ya, nggak boleh orang sipil ya, anak, wanita, orang tua atau siapapun biarawan. Kemudian balasan spiritual dalam perang salib, ampunan dosa duniawi oleh gereja. Dan dalam jihad, para syahid juga berjuang dengan niat suci dan tidak zalim. Kemudian siapa yang akan menguasai Yerusalem? Israel atau Palestina untuk kasus sekarang. Dalam Al-Anbiya 105 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun." Sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Pelajaran penting apa ya yang bisa kita ambil? Pertama, jangan pecah ya. Saat Islam pecah, disitulah musuh dengan mudah menguasai kita. Nah, dalam sholat berjamaah, rapatkan barisan, jangan ada celah yang memungkinkan setan bisa memecah kita. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, janganlah bercerai-berai. Ali Imran 103. Wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Kemudian orang beriman itu sebenarnya derajatnya tinggi ya, menang, unggul dalam segala hal dan tidak akan mudah dikalahkan. Banggalah jadi muslim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya ya, jika kamu orang yang beriman. Ali Imran 139. Jika sekarang orang Islam kalah dalam banyak hal, maka kita perlu evaluasi diri ya. Jangan-jangan iman kita masih perlu dipertanyakan. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu, ketinggianmu, dan namamu terus dikenang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Ada beberapa poin sebagai kesimpulan. Pertama, saat Islam terpecah, Islam mudah dikalahkan ya. Tapi sebaliknya, saat Islam bersatu, kekuatan Eropa pun dikalahkan. Nah, kemudian kedua, Yerusalem adalah tanah suci ketiga umat Islam. Islamlah yang akan terus mewarisinya, yang lain hanya sementara. Etika perang dalam Islam dilarang membunuh orang non-kombatan, orang sipil seperti lansia, wanita, dan anak-anak. Biarkan orang lain melakukan pembantaian atau genosida, tapi kita tidak boleh membalas dengan cara yang sama seperti mereka. Karena Islamlah yang sejatinya agama kasih. Jika kita beriman, maka kita akan unggul. Ketika Islam kalah seperti sekarang, tolonglah agama Allah. Maka Allah akan menolong kita sama seperti Allah telah menolong para pahlawan Islam dahulu. Allah akan mengangkat kedudukan kita dan mengokohkannya. Sebagai penutup, Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Bantu kami dengan subscribe. Nah, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih.